semuanya. Sebelumnya ini karena masih suasana lebaran ya, jadi setiap hari aku ngemil aja. Ini aku lagi ngemil kue coklat. Tapi kali ini bukan kuenya yang akan aku ceritain ke kalian, tapi aku bakal cerita tentang perjalanan ketemu aku sama suami aku, yang kemarin juga udah diceritain suami aku dari sudut pandang suami aku. Jadi aku sama suami aku itu ketemu di tempat magang. Jadi aku ketemu di tempat magang, tempat aku kerja. Suami aku lagi magang selama 2 bulan, magang kuliah gitu. Selama 2 bulan di tempat aku kerja, di startup gitu di Yogyakarta, di Sleman tempatnya. Nah, aku di situ itu kerja jadi desain grafis. Sedangkan suami aku di situ magang sama 4 orang temannya. Ini semua tuh bermula dari aku kerja di sebuah startup, aku jadi desain grafis. Terus Laras, dia itu admin office-nya itu cerita kalau bakal ada 4 orang anak kuliahan yang bakal magang selama 2 bulan di kantor kami. Mereka itu berasal dari kampus swasta di Jogja. Kebetulan 4 orang ini itu satu jurusannya ilmu komunikasi. Kayaknya sih satu kelas deh ya. Kayaknya mereka barengan aja gitu magangnya, bareng aja di kantor startup kecil gitu kan di Jogja gitu. Akhirnya mereka ngirim sebuah CV gitu sama surat permohonan buat magang di kantor aku. Terus Laras bilang ke kita semua kalau misal mbak ini loh kalau mau ada orang magang 4 orang dari kampus ini gitu. Berapa bulan Ras gitu? 4 bulan gitu. Terus si Laras bilang, kayaknya ini yang magang tuh masih anak kecil-kecil deh gitu. Terus dengan entengnya kita percaya aja gitu, kayak misal, oh ya iyalah jelas anak kecil-kecil kan masih magang kuliah gitu. Nah, untuk mbak-mbak yang lain sih sebenarnya itu wajar banget, mereka nyadar kalau mereka nyangkanya kalau anak-anak yang magang ini masih kecil-kecil karena mereka memang udah pada gede gitu. Tapi seharusnya aku tuh ngerasanya kayaknya mereka nih lebih besar dari aku, tapi aku di situ ngerasa kalau mereka juga lebih kecil dari aku karena aku udah lulus kuliah, terus udah kerja juga. Padahal waktu itu umur aku baru 20 tahun. Kalau nggak salah umur aku 20 tahun. Dan aku udah kerja di situ tuh hampir 1 tahun. 1 tahun ya, hampir aja 1 tahun. Terus habis itu datanglah 4 orang ini. 4 orang anak ini namanya, suami aku namanya Sahrul Sidik, terus ada Mas Dovi, ada namanya Mas Parma sama Mas Kiko. Mas Dovi, Mas Parma sama Mas Kiko ini mereka itu editor foto video yang tugasnya itu di dalam kantor. Sedangkan suami aku itu foto sama videografer yang tugasnya keluar kantor setiap pagi dan pulang ketika sore ke kantor hanya untuk laporan dia mengerjain apa aja gitu. Nah, selama 2 bulan itu awal ketemu itu kayak aku ya udah biasa aja, aku bener-bener nggak ada ketertarikan sama sekali karena lagi-lagi nih ya, kesan pertama aku ketika dia datang ke kantor, dia itu pakai baju pink sama kaos kaki pink, mungkin karena dia suka warna pink gitu. Aku kan orangnya kayak sama orang baru tuh bukan cuek sih, tapi lebih ke ya udah kalau aku nggak ada perlu sama dia, aku nggak usah ngomong sama dia gitu. Lagian juga yang penting udah tahu namanya, udah gitu aja cukup gitu kan. Kita bener-bener nggak pernah yang ngobrol yang benar-benar disengaja, itu nggak pernah gitu. Salah satu obrolan kita itu di meja makan waktu itu, karena kita dapat makan dari kantor. Satu kali setiap makan siang. Jadi kita masak gitu jadi bahan-bahannya disediain sama bosnya yang baik. Terus habis itu kita tinggal masak di dapurnya di bawah gitu. Kita masak, terus habis itu kita makan bareng satu kantor itu gitu. Terus habis itu waktu itu makan, aku ngeliat nih dia tiba-tiba tuh duduk di sebelah aku, mungkin karena memang yang kosong tuh di sebelah aku ya. Aku makan, terus aku lihat nih mas-mas, nih suami aku, Mas Sahrul Sidik ini tuh kok makannya aneh gitu. Makannya aneh tuh, dia tuh sayurnya dulu, baru nasinya. Emang orang paling aneh sih menurut aku tuh. Orang paling aneh sih, makanya tuh kayak gitu dulu. Terus akhirnya aku nanya,
loh kok makannya kayak gitu sih gitu. Terus dia bilang, iya mbak, soalnya aku makannya tuh terpisah, nasinya terpisah gitu. Terus aku mikir, terpisah gimana sih? Aneh banget. Dimana-mana juga makan sayur sama nasinya sekalian. Dia enggak, sayur dulu baru nasi gitu. Baru nasi gitu. Akhirnya dia bilang, kalau aku tuh udah konsumsi kayak klorofil gitu. Cuman kan ya aneh aja gitu untuk orang normal kayak aku, makannya tuh sayur dulu baru nasi gitu. Aneh banget kan gitu. Ya udah cuman itu aja gitu. Aku nggak tahu ternyata dia juga suka merhatiin aku dari belakang. Dari belakang tuh suka banget merhatiin aku. Soalnya kan ya gini, jadi pagi-pagi sebelum kita kerja, kita tuh ada briefing pagi gitu. Nah itu tuh waktu satu-satunya aku sama dia ketemu. Kalau misalnya kita papasan di tangga atau kepapasan waktu di pintu, kita juga nggak pernah saling sapa. Ya udah diem-dieman aja karena kan nggak butuh ya, nggak ada perlu, maksudnya tuh aku nggak ada perlu sama dia, mungkin dia juga nggak ada perlu juga sama aku. Jadi ya udah kita cukup tahu nama aja gitu. Kita briefing, dia itu selalu ada di belakang sendiri, aku tuh selalu di agak depan gitu. Nah ternyata dia tuh selalu ngeliatin aku dari belakang. Cuman aku kan kayak tetep aja ada yang ngerasa kalau diliatin. Cuman kan ya udah sih, soalnya mungkin dia di belakang kan pasti harus ngeliat yang di depannya. Aku nggak mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Beberapa hari setelah dia masuk magang, sekitar seminggu kalau nggak salah, seminggu dia masuk di kantor, dia itu mulai ngefollow aku. Mungkin dia cari tahu dari kontak WhatsApp aku. Dia nggak pernah chat aku, tapi mungkin dia, kan aku di WhatsApp itu sampai sekarang nyantumin IG ya, nyantumin IG, Instagram. Jadi mungkin dia cari dari situ karena kita di satu grup yang sama, grup kantor waktu itu. Terus habis itu dia langsung ngefollow aku. Terus habis itu dia like semua foto aku dari atas sampai bawah. Untung waktu itu foto aku cuman sedikit, foto-foto main-main aku aja yang aku nggak kelihatan wajah. Maksudnya kayak foto aku dari belakang, foto aku dari depan tapi dari jauh kayak gitu. Jadi dia like semua foto-foto aku. Terus habis itu kayak aku mikir, ada apa nih orang tiba-tiba nge-likein foto aku. Cuman aku karena waktu itu aku tuh dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5 aku tuh kerja di kantor. Terus habis itu jam 5 sampai jam 10 aku tuh part time ngurusin sosial media juga, jadi aku kayak mikir nggak usah diladenin lah, bocah ngapain sih kayak gitu. Setelah itu dia mulai nge-DM aku, dia nge-DM aku tuh bilang kalau misalnya dia butuh talent buat temennya yang lagi ngerjain tugas akhir. Dia butuh mbak-mbak yang hobinya jalan-jalan terus bikin video gitu. Aku tuh nggak tahu videonya tuh kayak gimana, tuh nggak tahu. Cuman dia bilang kalau video buat tugas akhir temennya jalan-jalan ke tempat wisata gitu yang aku tahu. Terus aku langsung kan aku kira ini pasti berhubungan sama duit ya kan, ini berhubungan sama duit. Akhirnya aku langsung gercep aja tuh balesnya. Aku balas cepet langsung, videonya gimana, berapa menit, take-nya di mana, hari apa, aku harus pakai apa. Maksud aku itu kan pertanyaan standar untuk orang-orang yang mau diajak take video dan dia jadi talent di sebuah tugas akhir. Aku kan karena udah pernah ngerjain tugas akhir, jadi aku inisiatif gitu, aku nanyain kayak gitu karena aku di pikiran aku pasti, ini pasti nimbulin duit nih kayak gitu, ini pasti aku bakal dikasih duit kayak gitu, minimal tuh kayak gitu. Akhirnya aku nanya kayak gitu. Terus dia tuh kayak PHP gitu, balasnya gini, iya mbak tunggu dulu ya, aku tanya dulu ke teman aku. Terus ya udah, akhirnya aku ini diem aja gitu. Oh ya udah gitu. Nah besoknya aku pikir dia bakal ngebuka pembicaraan di sela waktu istirahat di kantor. Aku pikir tuh gitu, ternyata enggak dong. Ternyata dia bener-bener diem banget, cuek banget. Dan aku juga gitu, aku mikirnya kayaknya nih orang kayak enggak, antara aku sama dia tuh kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu. Padahal dia nge-like foto aku, nge-follow aku, nge-like semua foto aku, bahkan nge-DM aku gitu. Tapi ketika ketemu langsung, dia tuh bener-bener kayak nggak kenal gitu. Jadi di antara kita kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Sedangkan aku tuh nggak suka orang-orang yang dalam tanda kutip akrab di sosial media tapi di dunia nyata enggak gitu. Aku bener-bener nggak suka orang yang kayak gitu. Aku lebih sukanya tuh di dunia nyata dia tuh suka ngobrol, akrab gitu sama aku. Terus di dunia maya nggak akrab juga aku nggak peduli gitu. Aku nggak terlalu suka orang yang terlalu
akrab di sosial media, tapi di dunia nyatanya tuh kebalikannya, itu aku nggak terlalu suka gitu. Terus habis itu kita magang, ya udah kayak gitu terus, karena waktu itu aku juga lagi dideketin seseorang, jadi aku 0% nggak ada ketertarikan sama dia, karena lagi-lagi dia anak magang yang aku anggap dia masih bocah sama teman-temannya. Tapi ketika kita ngobrol, si Laras itu bilang, karena dia kan pegang semua biodata orang-orang magang, jadi dia bilang kalau, loh mbak, mereka itu bukan anak kecil kok gitu, mereka bukan anak kecil kok. Loh iya kak, wajahnya kayak masih anak-anak kecil semuanya gitu. Enggak loh, mereka tuh udah tua tahu, apalagi yang namanya Mas Sidik tuh, dia tuh udah tua banget gitu. Iya dia kelahiran tahun berapa? 94 gitu. Dia kelahiran tahun 94, berarti kan dia selisih 3 tahun kan sama aku. Berapa? Masa 2 tahun sih? 3 tahun ya, aku 97, suami aku 94. Jadi kita selisih 3 tahun tapi wajahnya masih kayak anak kecil. Terus suka warna pink. Terus habis itu aku langsung, aduh, aku kayak berasa nggak sopan gitu selama ini ke mereka karena udah nganggep mereka tuh kayak anak kecil. Nah, singkat cerita, mereka nih udah selesai nih magang. Tiba waktu ini hari terakhir mereka magang. Jadi besok itu hari terakhir mereka magang. Hari ini malam hari dia tuh tiba-tiba ngechat ke aku, ngechat WhatsApp ya. Jadi dia dapat nomor aku mungkin dari di grup kantor kan. Dia ngechat kayak, mbak aku mau ngomong sesuatu gitu. Nah lagi-lagi aku mikirnya, oh ini pasti jangan-jangan kelanjutan ini tag video yang dulu pernah dia DM. Aku mikir jangan-jangan dia duit nih kayak gitu. Aku tetap mikirnya kayak gitu karena kan dia mau selesai magang. Nah aku mikirnya, oh mungkin dia malu kali kalau misalnya dia ketemu di tempat magang, mungkin dia bakal enak diajak ngobrol kalau ketemu di luar tempat magang. Aku mikirnya kayak gitu. Terus aku chat, oh iya kayak gitu. Dia tuh nggak telepon, nggak ngechat waktu itu, nggak ngehubungin aku lah istilahnya. Terus aku mikirnya kayak gini, aku kan ada kerjaan ya setelah itu, aku khawatirnya nanti dia ngehubungin waktu aku lagi kerja, kan aku nggak enak juga kan. Nah akhirnya aku yang telepon dia, aku telepon lah waktu itu. Nah perbincangan kita tuh berjalan selama 5 jam. Bayangin ya, ngomong 5 jam sama orang yang notabene baru. Kan aku kayak nggak pernah tuh sebelumnya ngobrol sama dia dalam waktu yang lama, dan aku sekali ngobrol sama dia dalam telepon tuh 5 jam. Kayaknya ini tuh obrolan terpanjang aku sepanjang aku punya HP deh. Pokoknya aku ngobrol selama 5 jam sama dia. Di 5 jam itu aku nanya ke dia, ada perlu apa, kok mau bilang mau ngehubungin tapi kok nggak ngehubungin gitu. Terus akhirnya dia bilang dia mau ngajak aku menikah. Aku campur kaget gitu ya, maksudnya tuh ya Allah, ini nggak, maksudnya tuh arek anyar sik kuliah ya, arek anyar sik kuliah ngajak aku nikah kan, ngajak aku nikah gitu. Aku kayak campur seneng ada yang ngajak nikah, tapi juga kaget campur bingung ya, karena dia kan masih kuliah, belum lulus, semesternya semester banyak, belum lulus, belum kerja gitu kan. Terus berani-beraninya gitu ngajak aku nikah. Terus aku tanya motivasi dia ngajak aku nikah itu apa gitu. Terus dia bilang, aku tuh pengen ngajak kamu nikah itu karena aku pengen ibadah sama kamu gitu, aku pengen ngajak kamu ke surga gitu. Terus habis itu aku bilang lah, terus nanti setelah nikah tuh nanti gimana gitu. Terus dia bilang, aku ada kerjaan kok, meskipun hasilnya sedikit tapi aku bisa ngasih kamu gitu. Dia kan editor foto sama video, sama dia kadang juga nyewain alat fotografinya dia gitu. Terus aku mikir, oh iya setidaknya dia ada usaha lah ya, dia ada usaha buat ngehidupin aku setelah nanti menikah tuh gimana. Terus dia juga ada pandangan ke depan nanti setelah nikah dia tuh bakal gimana gitu, kayak gitu. Nah ini kembali lagi sih ke pandangan seorang wanita sih. Kalau misalnya mungkin cewek yang mandangnya, oh nggak bisa lah aku hidup sama uang segitu, itu nggak pasti gitu, kamu belum lulus belum ini, mungkin nggak bisa ya diajak nikah sama orang kayak suamiku kayak gini. Cuman aku waktu itu mikirnya kayak gini, oke lah, toh orang tua aku juga awalnya juga dari sama-sama nggak punya apa-apa, tapi nyari semuanya berdua gitu. Jadi mungkin ini jalan yang sama yang harus aku laluin gitu. Nah di 5 jam itu kita ngobrolin apa aja. Aku ceritain gimana keluarga aku, terus dia ceritain gimana keluarganya dia. Dia itu anak pertama dari 2 bersaudara,
Dia tinggalnya di Kalimantan Utara. Bapaknya tuh kerja nganter bahan bakar, terus mamanya itu kerja jadi staf di salah satu universitas swasta di Kalimantan Utara. Adiknya itu masih sekolah SMA di Jombang. Terus habis itu dia bilang kalau misal aku juga sering ke Jombang kok gitu. Terus aku bilang, udah deh jangan mengada-ngada, jangan nyocok-nyocokin, jangan mentang-mentang aku tuh tinggal di Jombang jadi kamu tuh ikut-ikutan seneng gitu sama kota Jombang gitu. Ternyata bapaknya tuh dulu dari Jombang gitu. Terus adiknya juga sekolah di Jombang, mbahnya, budenya juga di Jombang gitu. Terus dia cerita keluarganya tuh gimana. Aku tuh keluarga sederhana, terus habis itu bukan keluarga orang kaya kayak gitu-gitu. Terus aku juga nyeritain keluarga aku. Bukan berarti dia datang mau nikahin aku, terus dia itu harus nerima aku seapa adanya aku. Maksudnya ada juga dalam pertemuan seseorang itu dia yang nggak suka atau nggak ridho sama keadaan pasangannya gitu. Nah sebelum ini tuh terlalu jauh, jadi aku nyeritain keluarga aku tuh gimana. Aku tuh anak pertama dari 4 bersaudara. Semua adik aku sekolah, 2-nya kuliah, 1-nya SMA. Ibu aku kepala sekolah TK, ayah aku penghulu. Aku ceritain semuanya, gimana orang tua aku, gimana kondisi keluarga aku gitu. Karena menurut aku jodoh itu ya yang bisa menerima keadaan kita saat itu, terus berusaha memperbaiki masa depan, berusaha merancang dan memperbaiki masa depan, bisa menerima kejadian saat itu dan latar belakang masa lalunya bisa gitu, tapi bukan berarti nggak membicarakan masa depan. Nah aku ceritain gimana keluarga aku, terus aku nanti impian aku setelah aku nikah nanti, aku boleh nggak aku masih kerja, aku boleh nggak bikin usaha, aku boleh nggak kayak gini, aku boleh nggak terus ngasih uang ke adik aku. Karena hal-hal kecil kayak gitu kalau nggak dibicarain di awal bisa jadi masalah ketika kita membina rumah tangga. Terus akhirnya kita sekitar 5 jam itu dia bilang kan udah ngajak aku nikah. Terus aku bilang ya udah aku ngobrol deh sama orang tua aku dulu, besok aku kabarin. Kita habis teleponan 5 jam sampai pagi. Paginya jam 7:30 kita berangkatlah ke kantor. Aku dengan mata aku yang sembab itu bukan karena nangis, karena nggak tidur kan ibaratnya gitu. Terus aku ketemu dia tuh kayak dia biasa aja gitu, ya udah kayak nggak kenal aku, kayak nggak pernah habis ngobrol 5 jam sama aku, kayak semuanya kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus 3 hari kemudian mungkin dia malu, ya udahlah mungkin ini memang di luar kantor, aku mikirnya kayak gitu, di luar kerja. 3 hari kemudian aku bilang ke orang tua aku ceritain lengkap semuanya, aku ceritain. Bukan 3 hari, sekitar 5 hari deh kalau nggak salah. Aku bilang ke orang tua aku, 3 hari dulu deh. Maaf ya, 3 hari dulu. 3 hari dulu tuh dia udah bilang ke orang tuanya di Kalimantan. Terus orang tuanya tuh telepon ke aku. Ya udah aku cerita lah. Aku cerita ke bapak kan. Pertama yang nelpon tuh bapak. Terus bapak tuh bilang nyeritain keluarganya tuh kayak gimana. Terus habis itu aku harus gimana kayak gitu-gitu. Terus ya udah aku ngobrol, saya tuh gini Pak, saya dari keluarga ini. Terus akhirnya kita tuh ngobrol selama 1 jam. Terus habis itu besoknya itu mamanya telepon. Aku cerita tuh. Terus mamanya tuh bilang kayak gini, kenapa nggak nunggu Sidik lulus kuliah aja Iza gitu, nunggu sekitar umur 27 tahun, nunggu kerja dulu gitu. Aku mikirnya 27 tahun ya lama banget gitu, lama banget mak gitu. Terus aku bilang kayak gini, nggak apa-apa mak gitu, nggak apa-apa, biar nanti Iza temani nyusun skripsi, Iza temani cari duit, Iza temani ibadah, Iza temani nyari pahala biar masuk surga kayak gitu. Terus habis itu mamanya bilang oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya Iza bisa nerima Sidik dengan keadaannya yang sekarang kayak gitu. Terus habis itu 5 hari kemudian aku bilang ke ayahku, aku ceritain semuanya, mulai dari dia universitasnya apa, dia semester berapa, dia belum kerja, dari keluarga yang kayak gimana, aku ceritain semuanya. Dan aku kaget banget ya, ayah aku tuh nggak nanya gitu, nanti mbak dikasih makan apa, kayak gitu, dikasih makan apa, karena itu kan pertanyaan yang wajar ya. Orang yang anak perempuannya dilamar sama orang yang udah kerja aja nanya kayak gitu tuh wajar banget, apalagi ini nanya ke orang yang belum kerja. Seharusnya ini pertanyaan pertama gitu, tapi ayah aku nggak nanyain itu yang bikin aku bener-bener sumpah bangga banget aku punya orang tua kayak gini gitu, Terus ayahku bilang ya udah suruh nelpon ayah dulu, nomor kontak ayah tuh aku kasih ke Mas Sidik.
Terus habis itu mereka ngobrol. Aku nggak tahu sih mereka ngobrolin apa sih Bang waktu itu. Lupa bang. Lupa ya, tapi yang jelas Ya kenalan, ngasih tahu juga lah nanti tujuan abang tuh aku habis nikah. oh iya, terus dia juga Normal lah. nyeritain keluarganya kayak gimana, dia kayak gimana. Terus dia Mungkin kayak adik juga sih nyeritain. oh gitu ya. Mas Sidik juga cerita kalau misalnya dia belum kerja gitu. Kenapa kata-kata belum kerja itu selalu kita highlight ya, ibaratnya tuh kita tekanin, karena itu tuh bener-bener kayaknya orang di Indonesia ini kalau misalnya mau menikah itu paling enggak harus ada kerjaan gitu. Sedangkan suami aku tuh belum. Jadi suami aku tuh ngomong di awal biar orang tua tuh tahu kalau misalnya belum kerja. belum kerja. Jadi suatu saat misal di dalam perjalanan menuju sebelum menikah tuh tiba-tiba orang tua nggak ridho karena alasan itu, kita semua bisa memaklumi gitu. Kita juga dalam tahap itu kita nggak melibatkan hati ya, kita nggak, akunya belum benar-benar jatuh cinta ke dia, dianya juga mungkin sama gitu, karena kita udah bilang kalau misalnya nanti di tengah jalan ada nggak cocoknya, kalau misalnya nggak jadi ya udah kita bakal biasa aja gitu, nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang menyakiti kayak gitu. Akhirnya seorang tua ayahku bilang ya udah kalau misalnya serius main aja ke rumah, suruh main ke rumah tahu. Terus habis itu aku kalau pulang kan memang sengaja aku ngambil cuti. Setelah dia selesai magang, dia nyusun laporan lah tuh. Kita nggak chat-chatan ya waktu itu karena dia nyusun laporan, terus aku juga sibuk sama kerjaan aku karena kerjaan aku nggak sedikit waktu itu. Jadi aku kerjanya tuh aku tuh kerja dari pagi sampai malamnya tuh jam 10 gitu loh. Duniawi banget emang aku waktu itu ya. Aku ngejar duniawi banget karena di pikiran aku tuh yang penting tuh uang, cuan kayak gitu. Ya udah akhirnya dia ngerjain laporan magang, terus habis itu aku sibuk sama kerjaan aku. Terus sekitar 2 minggu apa 3 minggu gitu setelah dia sidang magang, akhirnya dia main ke Jombang itu sama pamannya, adiknya bapak sama adiknya. Ya udah di sana dia nyampein niat baiknya dia gitu, silaturahim lah, soalnya kan sebelumnya kan belum pernah ketemu, silaturahim. Terus habis itu ayah langsung nanya kayak bilang, wah terus ini rencana ngelamarnya kapan gitu. Terus habis itu ngabarin kalau nggak salah waktu itu pertengahan Januari. Terus habis itu suami aku ngasih kabar kalau misalnya ngelamarnya itu tanggal 3 Februari. Cerita kali ini berakhir di aku akan dilamar, tapi aku akan cerita gimana persiapan aku dilamar dan apa aja yang harus aku siapin ketika aku dilamar di video selanjutnya, karena aku rasa video ini udah terlalu panjang ya, jadi aku takut kalian nanti bosan. Itu dulu video dari aku, kalian bisa simak video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa terus tonton video-video kami. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan kebarokahan dalam menjalani hari-hari. Dan jangan lupa selalu di rumah aja karena kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa follow sosial media kita @izarifin, @syahrulsidik. Dan jangan lupa tonton terus video kita di channel Syahrul Sidik. Subscribe, komen, dan like. Bye-bye.